Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 106. Malam itu bulan agak lambat terbit dari malam kemarin. Tetapi cahayanya masih tetap merah kekuning-kuningan, mewarnai ujung dedaunan. Sendang buatan itu masih tetap cerah seperti kemarin. Dan angin yang silir masih juga tetap bertiup. Aku Tunggul Ametung meninggalkan pesanggerahan itu di atas punggung kuda beserta beberapa orang perwira dan prajurit yang dipimpin langsung oleh Witantara sendiri. Aku akan membawa seekor rusa, berkata aku kepada permaisuri ketika ia akan berangkat. Nanti kita panggang bersama-sama. Kita mengadakan hidangan yang menyenangkan, seperti apabila kita makan di perburuan. Ken Dedes tersenyum sambil mengangguk hormat. Terima kasih, tuanku. Hamba akan menunggu kedatangan tuanku. Kau dapat pergi beristirahat atau tidur. Mungkin besok pagi-pagi aku baru kembali. Hamba, tuanku, sahut Ken Dedes, dan aku pun kemudian pergi memacu kudanya, berderap di atas padang karautan yang luas, menuju ke hutan-hutan yang tidak terlampau lebat di sebelah timur padang karautan. Di punggungnya tersangkut sebuah busur yang besar, dan di pinggang kudanya tergantung sebuah endong arak panah. Sedangkan di lambung aku itu sendiri tergantung senjata pusakanya. Sepeninggal aku, Ken Dedes duduk-duduk bersama pemomongnya dan Mahisa Agni. Namun duduk berbicara saja sama sekali kurang menarik, sehingga permaisuri itu pun kemudian ingin berjalan-jalan di bawah sinar bulan yang cerah. Mahisa Agni sama sekali tidak berkeberatan untuk membawanya berjalan-jalan melihat-lihat taman itu tanpa jemu-jemunya. Menyusuri lorong-lorong sempit di antara pepohonan dan bunga-bungaan yang sedang berkembang. Bunga arum dalu yang semerbak di waktu malam, bunga-bunga perdu yang rempoyok, kemerah-merahan disinari oleh cahaya bulan. Langkah permaisuri itu tiba-tiba tertegun ketika ia melihat seseorang berdiri di dalam kegelapan. Tetapi ia menarik nafas dalam-dalam ketika orang itu menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Kemudian terdengar orang berkata, "Ampun, tuanku. Hamba ingin bertemu dengan Kakang Mahisa Agni." "Oh, inilah," jawab permaisuri sambil berpaling kepada Mahisa Agni. Selangkah Mahisa Agni maju. Sambil mengerutkan keningnya ia bertanya, "Ada sesuatu yang penting untukku?" Orang itu menggelengkan kepalanya. Tetapi ia menjawab, "Tidak terlampau penting Kakang. Tetapi orang-orang yang mengantarkan kuda sempana dari Panawijen telah datang." Namun yang menyahut lebih dahulu ternyata permaisuri. "Siapa?" "Kuda sempana." Orang itu menjadi termangu-mangu. Agaknya ia telah terlanjur menyebut nama itu. Sudah tentu ia tidak akan dapat menelannya kembali. Dalam keraguan-raguan itu terdengar Mahisa Agni berkata, "Ya, kuda sempana. Aku singkirkan anak itu ke Panawijen lama." Terdengar permaisuri berdesah. Timbullah kengerian di dalam hatinya. Selama ini ia sudah melupakan nama itu, apalagi sejak Mahisa Agni kembali dari sarang iblis kemundungan. Namun tiba-tiba kini ia mendengarnya lagi. "Tetapi jangan cemas," berkata Mahisa Agni kemudian. "Ia sudah aku singkirkan." Lalu kepada orang itu Mahisa Agni bertanya, "Apa yang dikatakannya?" "Orang-orang itu ingin bertemu langsung dengan kau," jawabnya. "Baiklah. Nanti aku akan menemui mereka, setelah aku selesai mengantarkan Ken Dedes. Maksudku Tuan Putri Ken Dedes." Orang itu mengangguk hormat. Tetapi sebelum ia beranjak Ken Dedes berkata, "Temuilah sekarang, Kakang. Mungkin ada soal yang penting yang akan disampaikannya." Mahisa Agni mengerutkan keningnya, katanya, "Aku rasa tidak ada soal yang penting." Namun kemudian ia bergumam, "Tetapi kenapa mereka baru sekarang kembali? Sudah lebih dari sepekan mereka berada di Panawijen. Karena itu temuilah. Aku sudah cukup lelah hari ini." Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Tetapi tiba-tiba ia berkata kepada orang itu, "Temuilah Ken Arok. Katakan bahwa aku memerlukannya. Ajaklah ia kemari." Tetapi sebelum orang itu pergi, dengan serta-merta Ken Dedes menyabut, "Buat apa kau panggil orang itu? Ia dapat mengantar Tuan Putri malam ini." "Tidak. Aku tidak memerlukannya. Ken Arok adalah tuan rumah di sini." Lalu kepada orang itu ia berkata pula, "Pergilah.
Ken Arok, kami tunggu di sini. Permaisuri tidak dapat mencegah lagi. Ada sesuatu yang mengurungkan niatnya untuk mencegah orang itu memanggil Ken Arok. Tiba-tiba saja ia merasa bahwa sikap yang demikian akan menimbulkan kecurigaan. Bukankah Ken Arok itu adalah tuan rumah di taman ini? Namun ada sesuatu pula yang mendebarkannya. Ia tidak tahu betapa perasaannya menjadi gelisah dengan tiba-tiba. Sekilas terbayanglah cahaya yang kemerah-merahan di atas ubun-ubun orang itu. Aku belum mengenal tabiatnya, katanya di dalam hati, sehingga karena itu maka katanya kepada Mahisa Agni. Aku sudah lelah. Aku akan kembali ke pesanggrahan. Mahisa Agni mengerutkan dahinya. Sejenak ia tidak menjawab. Ia sudah terlanjur minta Ken Arok datang untuk mengawani permaisuri itu berjalan-jalan di seputar taman. Ken Arok adalah orang yang paling tahu tentang taman ini, karena ialah yang merencanakan dan membuatnya. Karena itu maka katanya, aku sudah memanggil Ken Arok. Ia akan dapat menunjukkan kepadamu, maksudku kepada Tuan Putri, segala sudut-sudut yang paling tersembunyi sekalipun. Ken Dedes menjadi ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia berterus terang. Aku belum mengenalnya dengan baik. Oh. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Lambat sekali ia bergumam. Tetapi aku percaya kepadanya. Meskipun demikian aku dapat mengerti keberatan Tuan Putri. Karena itu, marilah kita kembali saja ke pesanggrahan. Aku masih akan berada di sini beberapa hari lagi, sehingga aku masih sempat untuk melihat seluruhnya yang ada di dalam taman ini. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia menjawab. Baiklah. Meskipun demikian kita sebaiknya menunggu Ken Arok. Kemudian bersama-sama ke pesanggrahan, supaya ia tidak mencari-cari kita di sini. Ken Dedes berpikir sejenak. Namun ia memang tidak mempunyai alasan lagi untuk menolaknya supaya tidak justru menumbuhkan kecurigaan pada Mahisa Agni. Karena itu maka jawabnya. Baiklah. Kita menunggu sebentar di sini. Dengan demikian maka sejenak mereka menunggu kedatangan Ken Arok sambil berjalan mondar-mandir. Sekali-sekali tangan Ken Dedes menyentuh dedaunan dan bunga-bunga yang sedang mekar. Namun sebenarnya lah bahwa hatinya sedang diganggu oleh kegelisahan yang kurang dimengertinya. Sekali-sekali terdengar ia berdesah perlahan. Perlahan sekali, sehingga tidak seorang pun yang mendengarnya, sedang Mahisa Agni berdiri saja mematung. Dilontarkannya pandangan matanya jauh-jauh. Menebus kesuraman malam. Menyentuh warna-warna yang merah kekuning-kuningan di wajah dedaunan. Sejenak kemudian mereka mendengar langkah mendekat. Dari balik bayangan yang kelam, Ken Arok datang di antara oleh orang yang memanggilnya ketika dilihatnya permaisuri berdiri memandanginya, maka segera ia mengangguk hormat. Katanya, apakah memanggil hamba? Pertanyaan itu telah membingungkan permaisuri. Kegelisahan di dadanya tiba-tiba melonjak, sehingga sejenak ia tidak dapat menjawab. Bahkan Mahisa Agnilah yang mendahuluinya. Akulah yang meminta kau datang atas nama Tuan Putri. Aku akan menemui orang-orang yang baru saja datang dari Panawijen, sedang semula aku mengharap kau mengawani permaisuri berjalan-jalan. Tetapi agaknya permaisuri telah cukup lelah dan akan kembali ke pesanggrahan. Meskipun demikian, kau sebaliknya ikut bersama kami ke pesanggrahan pula. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak mengerti perasaan apakah yang sebenarnya bergulat di dalam dadanya. Apakah ia bergembira, atau justru menjadi terlampau gelisah. Karena itu maka ia pun tidak segera menyambut. Dicobanya mengatur perasaannya yang terguncang itu. Baru sejenak kemudian ia berkata, baiklah Agni, aku akan menjunjung setiap titah. Marilah, desis permaisuri kemudian. Aku sudah terlampau lelah berdiri di sini. Marilah, sahut Mahisa Agni, yang kemudian berkata kepada orang yang memanggil Ken Arok. Pergilah dahulu. Sebentar lagi aku akan datang. Orang itu pun kemudian pergi meninggalkan Mahisa Agni, dan Mahisa Agni bersama permaisuri, Ken Arok dan emban tua pemomong Ken Dedes itu pun segera pula pergi ke pesanggrahan. Kau akan dapat banyak bercerita tentang taman ini kepada Tuan Putri, Ken Arok, berkata Mahisa Agni sambil melangkahkan kakinya perlahan-lahan di belakang Ken Dedes. Kau adalah orang yang paling mengenal taman ini. Sejak taman ini masih berupa padang yang kering, kemudian kau memasang patok-patok bambu dan menimbun batu-batu,
sehingga kini kita melihat sebuah taman yang aku kira paling indah di seluruh Tumapel. Kau mempunyai sebuah cerita yang panjang tentang itu. Ah! Ken Arok berdesah. Namun dengan demikian Mahisa Agni telah memecahkan kebekuan yang mencengkam mereka. Dalam kegelisahannya, baik Permaisuri maupun Ken Arok tidak tahu, apakah yang akan mereka lakukan dan apakah yang akan mereka percakapkan. Mungkin banyak hal-hal yang aneh yang kau temui selama kau mengerjakan taman ini Ken Arok, berkata Mahisa Agni lebih lanjut. Aku tidak sempat menyaksikannya terlampau banyak, karena hampir selama itu aku disimpan oleh Kebo Sindet. Tidak ada yang menarik untuk diceritakan, jawab Ken Arok. Kami di sini hanya bekerja dan bekerja. Tidak ada yang luar biasa. Pekerjaan berjalan lancar tanpa gangguan. Begitulah. Cerita itu terlampau singkat, potong Mahisa Agni. Ceritakan bagaimana kau diganggu oleh hantu karautan yang mengerikan itu. Ah, sekali lagi Ken Arok berdesah, meskipun ia tersenyum. Tetapi tiba-tiba tanpa disangka-sangka Ken Dedes bertanya. Apakah hantu karautan itu masih ada? Tentu, jawab Mahisa Agni. Apakah kamu pernah bertemu pada saat-saat terakhir? Mahisa Agni tidak menjawab tetapi tiba-tiba saja ia tertawa sehingga Ken Dedes menjadi heran dan bertanya lagi. Heh, kenapa kau tertawa Kakang? Apakah hantu karautan itu sebenarnya masih ada sekarang atau barangkali ada lebih dari satu? Bertanyalah kepada Ken Arok, sahut Mahisa Agni. Ken Dedes tidak segera bertanya. Sejenak ditatapnya wajah Ken Arok. Hanya sejenak, dan sejenak kemudian dilemparkannya pandangan matanya jauh ke dalam siraman cahaya bulan. Namun terdengar ia bergumam. Cerita tentang hantu karautan membuat aku gelisah. Mahisa Agni masih tertawa perlahan-lahan, sedang Ken Arok hanya tersenyum-senyum saja. Meskipun demikian, seandainya permaisuri itu benar-benar bertanya kepadanya, ia pasti akan menjadi bingung, bagaimana ia harus menjawab. Namun sejenak kemudian Mahisa Agni berkata, Jangan gelisah Tuan Putri. Di sini ada pasukan segelar sepapan. Betapapun dahsyatnya hantu karautan, ia tidak akan dapat menang melawan Ken Arok. Ceritamu tidak berujung dan tidak berpangkal Agni, potong Ken Arok. Kemudian kepada Ken Dedes ia berkata, Ampun tuanku. Tidak ada yang harus tuanku cemaskan. Cerita tentang hantu karautan ternyata tidak benar seperti yang mungkin pernah tuanku dengar. Selama aku berada di padang karautan, aku tidak pernah melihatnya. Bahkan aku lebih ngeri bertemu dengan Kebo Sindet daripada hantu karautan itu. Hampir-hampir Mahisa Agni tidak dapat menahan tertawanya. Tetapi dengan susah payah ia dapat menyembunyikan kegeliannya. Hampir saja ia menyebut bahwa sudah tentu hantu itu tidak akan pernah menjumpai Ken Arok. Tetapi maksudnya itu diurungkan. Kalau ia salah ucap, maka Ken Dedes dapat benar-benar menjadi gelisah dan bahkan menjadi takut. Ken Dedes menjadi heran melihat sikap Mahisa Agni. Ia tahu bahwa Mahisa Agni tidak bersungguh-sungguh. Tetapi bagaimanapun juga ingatannya tentang hantu itu membuatnya berdebar-debar. Lamat-lamat diingatnya cerita Mahisa Agni tentang hantu karautan itu dahulu. Cerita yang membuatnya tidak dapat tidur nyenyak. Dan kini ia berada di tengah-tengah padang karautan. Bagaimana kalau tiba-tiba hantu itu muncul di tengah-tengah taman ini? Tetapi Ken Dedes menyembunyikan kecemasannya. Dicobanya untuk menenteramkan hatinya sendiri. Di sini ada sepasukan prajurit yang dapat melindungi aku. Di sini ada Kakang Mahisa Agni, ada Ken Arok dan ada Kebo Ijo, di samping prajurit-prajurit yang lain. Langkah-langkah mereka itu pun segera terhenti ketika mereka telah sampai di pesanggrahan. Mahisa Agni pun segera minta diri untuk menemui orang-orang yang baru saja kembali dari Panawijen, sedang Ken Arok dimintanya untuk menemani permaisuri meskipun di muka pintu pesanggrahan masih ada beberapa orang penjaga. Sebenarnya aku lebih senang sendiri, desis permaisuri yang masih duduk di beranda pesanggrahannya itu di dalam hati. Tetapi apabila dikenangnya hantu karautan maka gumamnya di dalam hati pula. Untunglah ada Ken Arok di sini. Sebenarnya lah bahwa kehadiran Ken Arok membuat hatinya menjadi tenteram. Permaisuri tidak menyadari, apakah yang membuatnya tidak cemas lagi terhadap hantu karautan itu, meskipun ia diganggu oleh kegelisahannya yang lain. Ken Arok itu masih juga menggelisahkannya. Bukan saja cahaya kemerah-merahan yang pernah dilihatnya, tetapi tatapan matanya yang tajam penuh tanggung jawab.
Sikapnya yang mantap dan memancarkan kepercayaan atas diri sendiri, tetapi sama sekali tidak berlebih-lebihan. Dan kegelisahan itu telah membuat permaisuri itu terdiam untuk sesaat, dipandanginya saja Ken Arok yang duduk di lantai sambil menundukkan kepalanya. Untuk mengurangi kegelisahan yang menyekat dadanya, Ken Dedes yang duduk di tempat yang telah disediakan di pesanggerahan itu, sepotong pokok kayu, mencoba berbicara dengan pemomongnya. Katanya, "Udara terlampau dingin di sini, Bibi." Pemomongnya mengangkat wajahnya sambil menjawab pendek. "Hamba, tuanku." Angin terlampau kencang bertiup. "Hamba, tuanku." Mereka pun kemudian terdiam kembali. Terasa dada permaisuri menjadi semakin sesak. Namun tiba-tiba saja ia teringat kata-kata Mahisa Agni yang dapat membuka percakapan untuk mengurangi ketegangan suasana yang beku itu. Maka sejenak kemudian permaisuri itu pun bertanya kepada Ken Arok. "Ken Arok, apakah benar kau mengetahui tentang hantu karautan?" Pertanyaan yang dicemaskan itu ternyata benar-benar didengarnya, sehingga dada Ken Arok menjadi berdebar-debar. Perlahan-lahan ia mengangkat wajahnya, namun wajah itu pun segera tertunduk kembali. Jawabnya, "Ampun tuanku. Hamba tidak mengerti apakah sebenarnya hantu karautan itu. Memang hamba pernah mendengarnya. Tetapi pendengaran hamba tidak akan lebih banyak dari Mahisa Agni. Tetapi selama ini kau berada di padang karautan. Apakah kau pernah mendengar atau melihat sendiri?" Ken Arok menggeleng lemah. "Tidak, tuanku. Hamba belum pernah melihat wujudnya dan belum pernah mendengar suaranya." Ken Dedes mengangguk-anggukan kepalanya. Supaya mereka tidak lagi terbenam dalam kediaman, sedangkan permaisuri masih belum ingin masuk ke dalam biliknya karena angan-angannya tentang hantu karautan, maka ia bertanya pula. "Tetapi kau belum bercerita tentang taman ini, Ken Arok. Bukankah kaulah orang yang paling tahu tentang isi taman ini, bahkan kau jugalah yang paling tahu terjadinya sejak tanah ini masih berupa padang rumput yang kering?" Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ragu-ragu ia menjawab, "Hamba, tuanku. Memang hambalah yang mendapat perintah untuk membuat taman ini untuk tuanku. Nah, supaya aku tidak segera mengantuk, ceritakanlah tentang taman ini dan sudah tentu tentang bendungan itu. Apakah kau mau?" Ken Arok mengingsar duduknya. Ragu-ragu ia bertanya, "Apakah yang harus hamba ceritakan, tuanku?" "Terserah kepadamu. Mungkin tentang para prajurit yang sedang bekerja. Mungkin tentang perbekalan atau mungkin tentang banjir yang pernah melanda bendungan itu." Ken Arok menjadi bingung. Tetapi ia mengharap bahwa Tuan Putri itu tidak segera beranjak pergi. Ia mengharap bahwa ia mendapat kesempatan untuk berbicara lebih panjang lagi. Dan Ken Arok sendiri tidak tahu apakah yang telah mendorongnya berbuat demikian. Karena itu, maka ia pun berusaha untuk menemukan bahan yang baik yang akan dapat diceritakan kepada permaisuri. Tentang taman ini atau tentang bendungan. Tiba-tiba Ken Arok teringat kepada persoalan lain yang barangkali tidak kalah menariknya. Dan tiba-tiba saja ia berkata, "Tuanku, tentang taman dan bendungan itu, tidak banyak yang menarik perhatian. Mungkin dapat hamba ceritakan, bagaimana orang-orang Panawijen dan prajurit Tumapel berjuang setiap hari untuk mewujudkannya. Tetapi yang terjadi adalah terlampau wajar. Bekerja sedikit demi sedikit, menggali, menimbun berunjung-berunjung dan akhirnya jadilah bendungan itu setelah kami memeras keringat. Demikian pula taman ini. Tidak banyak yang menarik perhatian. Kami beri patok bambu untuk membatasi daerah yang akan kami jadikan taman. Kemudian kami pagari dan kami tanami pepohonan. Akhirnya sekarang dapat tuanku lihat, sebuah taman seperti ini." Ken Arok berhenti sejenak. Dicobanya untuk melihat kesan di wajah permaisuri. Tetapi dalam keremangan malam terang bulan, kesan di wajah itu tidak terlampau jelas dilihatnya. Kemudian sesaat kemudian ia berkata pula, "Tetapi tuanku, barangkali tuanku ingin mendengar cerita, bagaimana Kebo Sindet dan Wong Sarimpat berhasil memancing Mahisa Agni, sehingga meskipun ia berada di sisi pamannya, Empu Gandring, namun Kebo Sindet berhasil membawanya." "Ah!" Ken Dedes berdesah. "Terlampau mengerikan. Tetapi baiklah. Ceritakanlah. Meskipun demikian jangan membuat aku bertambah ketakutan. Malam ini tuanku aku tidak ada di pesanggerahan.
Kalau aku menjadi ketakutan, maka aku tidak akan berani masuk ke dalam bilikku. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Baiklah. Hamba akan memilih bagian-bagian yang tidak menegangkan. Atau barangkali hamba akan menghubungkannya dengan saat-saat Mahisa Agni akan kembali ke padang ini. Ceritakanlah supaya aku tidak segera menjadi kantuk. Hamba akan mencoba, Tuan Putri. Ken Arok kemudian berkisar setapak sambil mengangkat wajahnya. Tetapi wajah itu pun segera tertunduk kembali. Tetapi cerita ini cukup panjang, tuanku. Ceritakanlah. Aku akan menghentikannya apabila aku sudah lelah mendengarnya. Hamba tuanku, sahut Ken Arok. Sekali lagi ia menarik nafas dalam-dalam. Lalu mulailah ia bercerita. Cerita tentang Mahisa Agni, pada saat ia ditangkap oleh Kebo Sindet di Panawijen. Ternyata Ken Arok adalah seorang yang pandai menyusun cerita. Mula-mula ia merasa canggung juga, tetapi semakin lama ceritanya menjadi semakin menarik. Bahkan sekali-kali Tuan Putri Ken Dedes memutusnya dan bertanya sesuatu, sehingga cerita Ken Arok rasa-rasanya menjadi semakin hidup. Cerita itu agaknya begitu menarik bagi permaisuri. Setiap kali permaisuri menanyakan tentang beberapa hal dan bahkan akhirnya mereka terbenam dalam pembicaraan yang lancar, meskipun Ken Arok masih tetap pada sikapnya. Duduk di lantai dengan kepala tunduk. Hanya kadang-kadang saja ia mengangkat wajahnya sambil tertawa. Tetapi apabila disadarinya tertunduk dalam-dalam. Namun ternyata sikap itu sangat menarik bagi permaisuri. Anak muda itu terlampau sopan. Seperti Wiraprana yang setiap kali menundukkan kepala apabila ia berbicara dengan orang-orang yang pantas dihormatinya. Sementara itu, bulan merambat semakin tinggi di langit. Melambung di wajah langit yang biru bersih. Angin malam yang silir mengalir lembut, menghanyutkan sejumput mega putih yang terapung di muka wajah bulan. Sementara itu Mahisa Agni dengan tergesa-gesa menemui dua orang yang baru saja datang mengawani kuda sempana. Ia terperanjat ketika Kebo Ijo telah mendahuluinya. Sambil membentak-bentak Kebo Ijo bertanya. Jadi anak itu kini berada di Panawijen, heh? Kedua orang itu menjadi ragu-ragu. Sebelum mereka menjawab, maka Mahisa Agni telah mendahuluinya. Ya, kuda sempana berada di Panawijen. Tetapi sudah tentu kedua orang itu tidak tahu, apakah kuda sempana kini masih berada di sana. Kebo Ijo menggeretakkan giginya. Dengan sorot mata yang tajam dipandanginya wajah Mahisa Agni. Sejenak kemudian ia berdesis. Jadi benar-benar kau berusaha untuk memberi kesempatan setan itu melarikan dirinya? Itu urusanku. Aku dapat memperlakukannya sekehendak hatiku, akulah yang membawanya kemari, dan akulah yang diserahi tanggung jawab atasnya oleh aku Tunggul Ametung. Bohong. Kau tidak mempunyai kekuasaan apa-apa di sini. Kau hanya pernah mendapat kepercayaan dari orang-orang Panawijen. Tetapi karena kau tidak mampu melakukan pekerjaanmu sebagai orang yang mendapat kepercayaan, bahkan kemudian kau bersembunyi di dalam sarang iblis itu, maka kepercayaan itu sekarang telah lebur. Dada Mahisa Agni berdesir mendengar kata-kata itu, justru di hadapan orang lain. Tetapi ia masih berusaha menahan dirinya. Dengan sarah ia berkata, kau pun tidak mempunyai wewenang apa-apa atasnya. Aku orang kedua di padang ini. 1000 kali sudah aku katakan. Seandainya kau mempunyai telinga, dengarkanlah. Selama ada orang yang pertama, maka keputusan tertinggi ada padanya. Di sini yang memegang kekuasaan tertinggi adalah Ken Arok. Sudah 10.000 kali aku katakan, dan aku harap kau menyadarinya. Persetan dengan Ken Arok. Tetapi atas kau dan orang-orang Panawijen yang lain, aku mempunyai jauh lebih banyak kekuasaan. Mungkin atas orang-orang Panawijen yang lain. Tetapi tidak atasku. Kau tidak dapat melampaui aku dalam segala hal. Aku bersedia untuk berkelahi. Tetapi kalau kau menyebut kedudukanmu, maka aku adalah kakak laki-laki permaisuri Tumapel, Tuan Putri Ken Dedes. Kau dengar. Wajah Kebo Ijo seolah-olah menyala mendengar kata-kata Mahisa Agni itu. Urat-uratnya seperti akan meledak karena ketegangan yang memuncak. Namun ia masih tetap berdiri kaku di tempatnya. Bagaimanapun juga ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa sebenarnya Mahisa Agni melampauinya dalam segala hal. Ia tidak akan mampu berkelahi melawannya, bersenjata atau tidak. Bahkan seandainya mereka harus membenturkan kekuatan pamungkas mereka.
Dan sebenarnya pula lah bahwa Mahisa Agni adalah keluarga terdekat dari Permaisuri Tumapel. Yang terdengar kemudian adalah gemeretak giginya. Namun tidak sepatah kata pun terloncat dari bibirnya. Bahkan kemudian dengan serta-merta ia melangkahkan kakinya dengan tergesa-gesa meninggalkan tempat itu tanpa berpaling lagi. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Setelah kebo ijo itu hilang di dalam keremangan malam, Mahisa Agni bergumam. Anak itu sama sekali tidak dapat merubah sikapnya. Orang-orang yang baru saja datang dari Panawijen itu pun berdiri saja termangu-mangu. Mereka tidak tahu apa yang sebaiknya mereka lakukan. Sejak mereka berangkat mengantarkan kuda sempana, mereka sudah melihat suasana yang sama sekali tidak menyenangkan itu. Agaknya kebo ijo benar-benar mendendam kepada kuda sempana. Bahkan hampir setiap orang didendamnya. "Kenapa kau baru kembali?" bertanya Mahisa Agni tiba-tiba, sehingga kedua orang yang masih memandang kegelapan itu terkejut. "Apakah ada sesuatu yang kurang lancar?" bertanya Mahisa Agni pula. Salah seorang dari mereka mengangguk-anggukan kepalanya, katanya. "Aku sudah cemas, bahwa aku tidak akan dapat ikut menikmati kegembiraan di padang karautan." "Kenapa?" bertanya Ken Arok pula. Kedatangan kuda sempana telah menggemparkan padukuhan yang sepi itu. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. "Aku memang sudah menyangka. Untunglah bahwa kalian datang bersamanya." "Ya, untunglah." Semua orang hampir tidak dapat mengekang dirinya. Laki-laki tua, perempuan dan bahkan anak-anak tanggung. Apa yang mereka lakukan? Seperti orang kerasukan setan. Mereka membawa senjata apa saja. Kami telah mereka kepung rapat-rapat sambil berteriak-teriak mengerikan. Benar-benar seperti beribu-ribu demit merasuki setiap orang di Panawijen saat itu. Mereka merasa bahwa semua bencana di padukuhan kita bersumber dari kuda sempana. Mahisa Agni menarik nafas. Dan sekali lagi ia bergumam. "Untunglah ada kalian." Kami pun hampir-hampir hanyut pula dalam arus kemarahan itu, tiba-tiba yang lain menyahut. "Kau marah kepada siapa?" "Kuda sempana." Mahisa Agni terperanjat. Tetapi kami segera menyadari tugas kami, yang lain segera menyahut. Kami segera menyadari bahwa justru tugas kami meredakan kemarahan itu. Oh, wajah Mahisa Agni menjadi berkerut-merut. Apabila orang-orang itu tidak dapat dikendalikan, apakah kira-kira yang akan terjadi? Aku kira orang-orang Panawijen yang masih tinggal itu, laki-laki tua, perempuan dan anak-anak akan tersapu oleh pedang kuda sempana. Apalagi apabila kuda sempana telah menjadi gila pula. Mahisa Agni menjadi termangu-mangu ketika ia melihat kedua orang itu hampir bersamaan menggelengkan kepala mereka. Salah seorang dari mereka berkata, "Tidak. Untunglah bahwa kuda sempana tidak kerasukan seperti orang-orang Panawijen. Sebenarnya aku pun telah menjadi cemas dan berdebar-debar. Apabila keadaan tidak teratasi, maka aku pun pasti akan terlibat. Dan aku menyadari, dengan siapa kami berhadapan. Bagaimana sikap kuda sempana?" Kuda sempana sama sekali tidak berbuat sesuatu. Ia duduk diam di atas punggung kudanya sambil menundukkan kepalanya. Bahkan ketika suasana yang panas itu hampir meledak, kuda sempana berkata kepada mereka, bahwa apapun yang akan dilakukan atasnya, ia akan bersedia menjalaninya. Oh! Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Perlahan-lahan ia bergumam seolah-olah kepada dirinya sendiri. Untunglah. Agaknya kuda sempana telah benar-benar menyesali segala dosa-dosanya. Ya. Dan bagaimana dengan orang-orang Panawijen itu? Kami berdua mencoba meredakannya. Dengan susah payah, namun akhirnya kami berhasil. Mahisa Agni masih mengangguk-anggukan kepalanya. Terima kasih, desisnya. Apabila terjadi sesuatu, akulah yang bertanggung jawab. Aku telah membuat kesalahan, karena aku salah menilai keadaan. Hampir-hampir saja aku merusak sisa-sisa sendi kehidupan di atas padukuhan yang kering itu. Apakah yang akan terjadi apabila timbul bentrokan di antara mereka? Meskipun kuda sempana hanya seorang diri, namun ia akan dapat membinasakan semua orang yang tersisa di Panawijen. Tidak ada kesempatan untuk menahannya.
Meskipun seandainya kuda sempana dapat dibinasakan karena terlampau banyak lawannya, namun korban yang telah jatuh pasti akan membuat orang-orang Panawijen di sini dan Ki Buyut Panawijen mendapat kejutan yang dahsyat melampaui pada saat anaknya sendiri terbunuh. Kedua orang itu mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka melihat penyesalan yang dalam menghunjam di dalam dada Mahisa Agni. Ia merasa bahwa kali ini telah melepaskan seekor serigala lapar di dalam kandang domba-domba yang terlampau lemah. Untunglah bahwa tidak terjadi sesuatu. Yang dapat dilakukan Mahisa Agni hanyalah mengucap syukur kepada Yang Maha Agung di dalam hatinya, karena Panawijen telah terhindar dari bencana yang tidak terkirakan dahsyatnya. Bahkan bukan mustahil bahwa bencana itu akan langsung menimpanya pula. Aku pasti akan sangat marah kepadanya, apalagi apabila Kebo Ijo ikut serta berbicara tentang kuda sempana. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Sekarang beristirahatlah. Bukankah semuanya telah lampau tanpa terjadi sesuatu?" "Ya. Semuanya telah lampau. Untunglah bahwa hari-hari yang penuh dengan kesenangan di padang ini belum lampau. Mudah-mudahan sepeninggalmu tidak terjadi sesuatu pula di Panawijen." "Aku kira tidak." "Baiklah. Sekarang pergilah ke dapur. Kau dapat makan sesuka hatimu. Makanan yang seharusnya kau makan 6 hari berturut-turut dapat kau tuntut sekaligus sekarang. Dan aku akan mati karena nafasku tersekat." Mahisa Agni tersenyum dan kedua orang yang baru datang itu pun tertawa. Berkata salah seorang dari mereka, "Aku benar-benar lapar. Aku akan mencari makan sekarang. Dengan berbicara saja aku akan bertambah lapar." "Pergilah," sahut Mahisa Agni. Kedua orang itu pun segera pergi ke dapur, sedang Mahisa Agni perlahan-lahan melangkah kembali ke pesanggrahan. Namun di setiap langkahnya, seakan-akan membayang bencana yang betapa dahsyatnya seandainya terjadi. "Sepeninggal aku harus segera menjemput kuda sempana. Semakin cepat anak itu kembali ke padang ini, maka kemungkinan terjadi sesuatu di Panawijen pun akan menjadi semakin kecil pula." Mahisa Agni pun kemudian mempercepat langkahnya ketika disadarinya bahwa malam telah menjadi semakin jauh. Bulan telah memanjat kaki langit semakin tinggi. Ken Arok telah terlampau lama menunggu. Ia pasti akan merasa tersiksa untuk duduk diam mengawani permaisuri di pesanggrahan. Atau apabila Ken Arok tidak tahan lagi dan pergi meninggalkannya, maka Ken Dedes pasti tidak akan tenang. Mahisa Agni menyesal bahwa ia telah menyebut-nyebut hantu karautan. Ia telah menduga bahwa Ken Dedes akan menjadi gelisah mendengar nama itu. Ketika Mahisa Agni menjadi semakin dekat dengan pesanggrahan aku, ia masih melihat Ken Arok duduk sambil menundukkan kepalanya, sehingga Mahisa Agni itu pun menarik nafas dalam-dalam sambil bergumam. Agaknya Ken Arok masih di sana. Karena kehadiran Mahisa Agni, maka Ken Arok yang tengah bercerita dengan asyiknya itu berkata, "Ampun Tuan Putri. Mahisa Agni telah datang. Perkenankan hamba kembali ke tempat hamba. Sebentar lagi hamba akan pergi ke perkemahan untuk beristirahat." "Apakah kau tidur di perkemahan?" bertanya permaisuri. "Hamba, Tuan Putri." "Kenapa tidak di sini?" "Hamba harus berada di perkemahan, Tuanku. Sebab yang bertugas di sini malam ini adalah Kebo Ijo. Kami bergantian di setiap malam." "Tetapi kenapa kau malam ini berada di sini?" "Setiap sore hamba di sini. Apabila malam menjadi semakin malam, maka apabila hamba tidak bertugas, hamba kembali ke perkemahan hamba. Apalagi di sini tidak ada tempat untuk hamba." Permaisuri mengangguk-anggukan kepalanya. Dipandanginya wajah Mahisa Agni yang telah duduk di samping Ken Arok. Tetapi kemudian ia berkata, "Tetapi ceritamu belum selesai Ken Arok." "Ah," desah Ken Arok. "Biarlah Mahisa Agni meneruskannya. Ia lebih tahu daripada hamba yang telah terjadi dengan dirinya pada saat-saat ia kembali ke padang karautan ini." Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Katanya, "Apakah kau sedang bercerita tentang aku?" "Ya." Mahisa Agni tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Hampir saja ia bertanya, apakah Ken Arok tidak sedang bercerita tentang hantu karautan. Tetapi maksudnya itu pun segera diurungkannya. "Baiklah," berkata permaisuri kemudian. "Kakang Mahisa Agni telah berada di sini. Aku sudah tidak takut lagi." "Terima kasih, Tuanku. Hamba mohon diri."
Ken Arok itu pun segera meninggalkan pesanggrahan setelah ia minta diri pula kepada Mahisa Agni dan emban tua pemomong Ken Dedes. Perlahan-lahan ia melangkah menjauh. Semakin lama semakin jauh. Cahaya pelita yang tergantung dinding pesanggrahan darurat yang menimpa punggung Ken Arok, semakin lama menjadi semakin kabur, sehingga akhirnya Ken Arok itu hilang di dalam keremangan malam, di bawah bayangan rimbunnya pepohonan. Meskipun cahaya bulan yang terang menembus kekelaman malam, tetapi Ken Arok itu pun kemudian tidak tampak lagi dari pesanggrahan. Namun sebenarnya langkah Ken Arok itu terhenti. Sekali ia berpaling. Dari sela-sela pohon bunga-bungaan ia masih melihat permaisuri duduk di tempatnya, dihadap oleh Mahisa Agni dan pemomongnya. Sinar lampu ternyata cukup terang mewarnai wajahnya yang cemerlang. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba ia melangkah beberapa tapak kembali. Dengan nafas tertahan-tahan ia berdiri di balik gerumbul bunga. Ditatapnya wajah permaisuri yang tengadah. Tanpa disengaja Ken Arok mengangkat wajahnya memandang bulan yang cerah, seakan-akan ingin memperbandingkan wajah bulan dengan wajah Putri Tumapel yang berasal dari Panawijen itu. Perlahan-lahan Ken Arok berdesah. Namun tiba-tiba ia menggeretakkan giginya sambil menggeram. Aku sudah menjadi gila. Aku sudah menjadi gila. Oh, alangkah nistanya perasaan ini. Betapapun cantiknya, tetapi ia adalah junjunganku. Ia adalah permaisuri dari akuku. Aku Tumapel. Dihentakkannya kakinya ke tanah, kemudian dengan tergesa-gesa ia pergi meninggalkan tempat itu. Sekali-sekali masih terdengar ia menggeram mengumpati dirinya sendiri. Semakin lama langkah Ken Arok menjadi semakin cepat, seakan-akan ia takut dikejar oleh hantu karautan. Namun ketika ia sampai di ujung taman, maka langkahnya itu pun diperlambatnya. Sekali ia berpaling. Dan dilihatnya adalah kesuraman malam. Daun-daun yang bergerak-gerak ditiup angin dan kembang yang mengangguk-anggungkan mahkota bunganya, seperti memberinya isyarat bahwa ia sudah aman. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Kini kakinya melangkah satu-satu. Ia tidak mau meninggalkan kesan yang aneh pada para penjaga di regol halaman. Terutama kepada Kebo Ijo yang berada di gardu darurat. Kebo Ijolah yang malam itu mendapat giliran mengawasi pesanggrahan, meskipun aku sendiri sedang pergi berburu. Tetapi di pesanggrahan itu ada permaisuri Ken Dedes. Ketika Ken Arok melewati regol taman itu, maka tidak seorang pun yang menaruh banyak perhatian atas sikapnya. Ia berjalan dengan langkah yang wajar. Bahkan ketika para penjaga mengangguk kepadanya, ia tersenyum sambil berkata, "Hati-hatilah." Para penjaga itu tidak menjawab. Kata-kata itu adalah kata-kata yang sudah terlalu sering mereka dengar dari mulut Ken Arok, sehingga karena itu maka Ken Arok pun tidak memerlukan jawaban mereka. Namun Ken Arok itu masih juga memerlukan singgah di gardu peronda yang diterangi oleh nyala lampu yang remang-remang kemerah-merahan. Dilihatnya beberapa orang yang sedang beristirahat berbaring berjajar di atas sehelai tikar pandan. Di sudut ruangan itu Kebo Ijo duduk terkantuk-kantuk. Namun mulutnya ternyata masih juga bergerak-gerak mengunyah jenang alot. Aku akan kembali ke gubukku, berkata Ken Arok perlahan-lahan. Kebo Ijo menganggukkan kepalanya acuh tak acuh. Dengan suara yang tertahan di mulutnya ia berkata sambil mengunyah. Pergilah. Tetapi di mana setan itu sekarang? Siapa? Agni. Oh. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya. Telan sajalah makananmu itu. Jangan mencari siapapun. Kebo Ijo justru mengangkat wajahnya. Tetapi Ken Arok telah melangkah pergi meninggalkan gardu itu. Sehingga ia tidak mendengar lagi Kebo Ijo mengumpat. Kau pun anak setan. Hampir setengah malam kau tunggui saja permaisuri yang ditinggal oleh suaminya. Beberapa orang yang masih belum tertidur mengerutkan keningnya. Tetapi mereka akhirnya terbiasa mendengar umpatan dari mulut Kebo Ijo. Kecuali itu, mereka pun sama sekali tidak berani menegurnya, karena sifat Kebo Ijo yang garang. Namun sebenarnya Kebo Ijo kurang mendapat tempat di hati para prajurit Tumapel sendiri karena sifat dan sikapnya. Ken Arok yang berjalan meninggalkan taman itu membelah keremangan malam menyusuri susukan induk. Sekali-kali dilihatnya air melonjak seperti hendak memberinya salam. Namun setiap kali disadarinya, bahwa beberapa ekor ikan sedang berkejar-kejaran di terangnya bulan yang masih bulat sekali-kali Ken Arok menarik nafas panjang.
Dicobanya untuk mengusir perasaannya yang dianggapnya sesat. Namun setiap kali membayang di matanya wajah permaisuri Ken Dedes. Apabila bayangan wajah itu menjadi semakin jelas maka Ken Arok itu mencoba menggeretakkan giginya, mengusir bayangan itu. Tetapi ia tidak selalu berhasil. Dan bahkan akhirnya ia terlena ke dalam angan-angan yang membubung tinggi ke langit yang kelam. Di pembaringannya pun bayangan itu selalu saja menyaput hatinya, dan selalu saja membuatnya hampir tidak kuasa mengatasinya. Namun untunglah, bahwa keteguhan hatinya masih selalu memperingatkannya, bahwa Ken Dedes adalah permaisuri Tumapel. Aku pernah melihatnya. Tetapi baru kali ini aku benar-benar menyadari betapa cantiknya permaisuri itu, desisnya. Namun sejenak kemudian terdengar gemeretak giginya. Persetan! Persetan! Tiba-tiba saja Ken Arok itu terperanjat. Dengan sigapnya ia meloncat berdiri. Tetapi segera ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat seorang prajurit berdiri di depan gubuknya sambil bertanya. Apakah memang pintu itu tidak ditutup? Udara terlampau dingin. Aku kira kau sudah tertidur. Oh. Ken Arok perlahan-lahan melangkah ke pintu. Aku memang belum menutupnya. Terima kasih. Prajurit itu pun pergi. Tangan Ken Arok dengan lesu menarik daun pintu lerengnya dan mengatupkannya, supaya di dalam ruangannya tidak terlampau dingin. Aku lupa menutup pintu, desisnya. Otakku telah diganggu oleh iblis yang paling jahat. Dalam kegelisahan itu Ken Arok mencoba untuk mencari ketenangan dengan berbagai macam masalah. Dicobanya untuk mengingat kembali saat banjir pertama yang melanda bendungannya. Mungkin hujan akan segera turun setiap hari. Mungkin banjir akan datang pula dalam waktu yang singkat. Aku harus bersiap-siap mengatasinya. Kalau banjir itu memecahkan bendungan, maka susukan induk tidak akan dapat mengalir lagi untuk mengairi sendang di dalam taman itu. Apabila sendang itu kering, maka nilai taman itu akan jauh berkurang di mata permaisuri Ken Dedes. Aku harus membuat taman itu bahkan lebih indah dari yang sudah dilihatnya. Tiba-tiba angan-angan itu terhenti. Perlahan-lahan terdengar Ken Arok menggeram. Oh, tidak. Tidak. Maksudku, apabila bendungan itu pecah, dan susukan induk tidak mengalir, maka parit-parit akan menjadi kering, dan sawah-sawah itu tidak akan dapat diairi untuk waktu yang lama. Dan Ken Arok itu mencoba untuk tetap berpikiran sehat. Ia tidak mau hanyut dalam arus perasaannya yang gila itu. Dalam pergumulan itu, lambat laun Ken Arok terseret ke dalam rata kantuknya. Tanpa disadarinya ia pun tertidur. Di dalam tidurnya itulah ia bermimpi, duduk di atas punggung seekor gajah. Tetapi ia tidak berwujud sebagai dirinya kini. Ia merasa dirinya dalam pakaian yang cemerlang dalam bentuk sebagai penguasa alam. Dilihatnya aku tunggul ametung di atas seekor kuda, tetapi terlampau kecil. Kecil sekali. Ken Arok tergagap bangun ketika sepercik sinar matahari jatuh di atas keningnya. Perlahan-lahan ia bangkit, lalu menggeliat. Mimpinya ternyata masih sangat membekas di dinding hatinya. Bahkan semuanya itu serasa benar-benar telah terjadi. Sekedar mimpi, gumamnya. Ken Arok pun segera bangkit dan melangkah keluar. Ternyata matahari telah naik di atas cakrawala. Belum pernah ia terlambat bangun sampai sesiang itu. Beberapa orang yang melihatnya tersenyum. Salah seorang prajurit berkata kepadanya, "Alangkah nyenyaknya tidur semalam." Ken Arok pun tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab. Dengan tergesa-gesa ia pergi ke sungai, ke bawah bendungannya untuk membersihkan dirinya. Anak muda itu ternyata tidak menyadari dirinya, kenapa ia merasa seolah-olah dikejar-kejar oleh waktu. Tidak seorang pun yang mengharuskannya untuk segera bersiap. Namun hal itu telah dilakukannya. Seolah-olah adalah menjadi kewajiban utamanya hari itu untuk segera bersiap dan menghadap aku Tunggul Ametung. Aku sedang berburu, suara itu didengarnya di dalam dadanya, tetapi permaisuri ada di pesanggrahan. Apabila aku belum datang, adalah menjadi kewajibanku untuk menghadap permaisuri. Karena itulah maka Ken Arok merasa dirinya terlampau lambat melakukan sesuatu. Bahkan tiba-tiba saja ia telah menjadi gugup. Air kendi dibancik di dalam gubuknya telah disentuhnya sehingga jatuh dan pecah. Airnya memercik dan membasahi kain panjangnya, sehingga ia mengumpat-umpat. Baru saja aku bertukar pakaian. Tetapi Ken Arok tidak sempat berganti pakaian.
Dipakainya saja pakaiannya yang basah itu. Dengan langkah panjang ia keluar dari gubuknya dan berjalan menyusur susukan induk untuk pergi ke taman. Kau belum makan pagi, sapa seseorang. Juru masak itu menanyakan kau. Ken Arok menggelengkan kepalanya. Aku akan makan di pesanggerahan. Oh, agaknya makanan di sana lebih enak dari makanan di barak-barak kita. Tanpa sesadarnya Ken Arok menjawab. Mungkin. Tetapi kemudian segera disusulinya. Tidak. Maksudku, aku harus segera berada di sana. Orang yang menyapa itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Dipandanginya saja Ken Arok yang berjalan tergesa-gesa menuju ke pesanggerahan. Orang itu berpaling ketika seseorang menggamitnya. Ternyata Ki Buyut Panawijenlah yang berdiri di belakangnya. Katanya. Agaknya angger Ken Arok terlampau tergesa-gesa. Orang itu mengangguk. Iya, sikapnya agak lain. Mungkin ada sesuatu yang penting yang harus segera diselesaikan di pesanggerahan. Ki Buyut hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja. Kemudian ia pun kembali ke gubuknya tanpa prasangka apapun. Di pesanggerahan Permaisuri ternyata bangun terlampau pagi. Ketika Mahisa Agni yang tidur di belakang pesanggerahan itu mengunjunginya, Permaisuri telah duduk di serambi depan bersama emban tua pemomongnya. Apakah ia belum datang? Bertanya Mahisa Agni setelah ia duduk di dekatnya. Belum, sahut Permaisuri. Apakah ia bertugas hari ini? Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Jawab Permaisuri itu agak aneh terdengar di telinganya tetapi ia tidak terlampau memperhatikannya. Bahkan ia berkata, sebentar lagi pasti akan datang. Apakah menjadi kebiasaannya datang pada saat-saat begini? Bertanya Permaisuri itu. Sekali lagi Mahisa Agni menjadi heran. Kali ini ia terpaksa bertanya kembali. Aku tidak mengerti Tuan Putri. Seharusnya Tuan Putrilah yang dapat mengatakan, apakah menjadi kebiasaannya datang pada saat begini? Oh, tentu bukan aku. Aku tidak tahu, apakah yang dilakukannya setiap hari. Aku tidak tahu apa saja yang dikerjakannya. Setiap hari ia tidak pernah mengatakan kepadaku bahwa ia datang pada saat-saat tertentu selama aku berada di pesanggerahan ini. Mahisa Agni menjadi semakin bingung. Sehingga ia harus menjelaskan. Mungkin tidak, selama di pesanggerahan ini. Tetapi bukankah kebiasaan itu dilakukannya juga di istana? Memang ada beberapa perbedaan. Mungkin jarak dan keadaan. Tetapi bukankah Tuan Putri dapat mengira-ngira saat-saat tuanku pulang dari berburu? Oh, tiba-tiba Ken Dedes terperanjat. Sepercik warna merah menjalar di pipinya yang putih. Namun sejenak kemudian ia menjadi pucat. Keringat dingin mengalir di keningnya. Mahisa Agni pun terperanjat pula melihat keadaan Permaisuri itu. Tetapi ia tidak bertanya sesuatu. Dibiarkannya Permaisuri mengatasi keadaannya. Namun Mahisa Agni masih juga belum mengerti apakah sebenarnya yang dikatakan oleh Ken Dedes itu. Sejenak kemudian sambil tergagap Ken Dedes berkata terputus-putus. Memang aku dapat mengatakannya, tetapi tentu tidak sekarang. Baru sekali ini aku pergi berburu dari pesanggerahan ini. Dan, aku sebenarnya tidak senang tuanku aku meninggalkan aku sendiri. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Ia tidak menyangka bahwa pertanyaannya yang sederhana itu membuat Permaisuri seolah-olah menjadi bingung. Bukankah pertanyaannya mula-mula adalah pertanyaan yang terlampau wajar? Apakah ia belum datang? Hanya itu. Mungkin ia salah mempergunakan 1-2 sebutan, karena bukan kebiasaannya. Mungkin ia harus bertanya. Apakah tuanku aku Tunggul Ametung telah datang? Tetapi apabila kesalahan-kesalahan kecil itu membuat Ken Dedes menjadi gugup, maka Mahisa Agni harus menjadi lebih berhati-hati lagi. Ia harus lebih cermat memilih kata-kata, meskipun hal itu pasti tidak akan terlalu menyenangkannya. Tetapi apa boleh buat? Adalah sudah menjadi tata kesopanan istana, bahwa sebutan-sebutan itu tidak dapat ditinggalkan. Tetapi ternyata bahwa Mahisa Agni tidak dapat melihat apa yang sebenarnya bergetar di dalam hati Ken Dedes. Mahisa Agni tidak dapat melihati betapa Ken Dedes dengan sekuat tenaganya sedang menahan gelora perasaannya, sehingga tubuhnya menjadi basah oleh keringat dinginnya. Pertanyaan Mahisa Agni semula ternyata telah menyesatkannya.
Pada saat ia duduk di serambi dan pada saat angan-angannya sedang dipenuhi oleh berbagai macam pertanyaan tentang seseorang, maka ia mendengar Mahisa Agni bertanya. Ken Dedes menyangka bahwa yang ditanyakan oleh Mahisa Agni itu adalah orang yang sedang membayangi perasaannya saat itu. Ken Arok. Sehingga jawabnya pun telah tersesat pula. Tetapi ternyata bahwa yang ditanyakan Mahisa Agni adalah Aku Tunggul Ametung. Meskipun tidak seorang pun yang tahu isi yang tersimpan di dalam dada, namun Ken Dedes merasa seolah-olah Mahisa Agni telah melontarkannya ke dalam suatu keadaan yang sangat menyulitkannya. Dadanya terasa menjadi berdebar-debar, dan darahnya seolah-olah menjadi semakin cepat mengalir. Bahkan seolah-olah Mahisa Agni telah menaruh pengilon di hadapan wajahnya, yang membayangkan betapa hatinya telah terpengaruh sekali oleh seorang pemimpin prajurit muda bernama Ken Arok, yang setiap kali selalu mengingatkannya kepada Wiraprana. Dengan demikian, maka sejenak mereka menjadi saling berdiam diri. Namun dada permaisuri itu terasa bergejolak seperti gejolak air yang sedang banjir. Dan tiba-tiba saja Mahisa Agni itu terkejut ketika ia mendengar Ken Dedes itu mengeluh. Perlahan-lahan ia berdiri sambil berkata kepada pemomongnya. Bibi, kenapa tiba-tiba aku merasa pening sekali? Oh, pemomongnya pun menjadi terkejut. Kenapa Tuan Putri? Permaisuri itu menggelengkan kepalanya sambil berpegangan dinding. Kepalaku pening sekali, Bibi. Mahisa Agni dan emban tua itu pun segera berdiri. Pemomongnya segera menolongnya sambil bergumam. Tuan Putri semalam kurang sekali tidur. Mungkin hal itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan Tuan Putri. Sedang pagi ini Tuan Putri pun terlampau cepat bangun dan mandi. Semalam aku memang tidak dapat tidur sama sekali, sahut permaisuri itu sambil memijat keningnya. Kenapa tuanku tidak dapat tidur? Bertanya Mahisa Agni. Pertanyaan itu pun telah menggetarkan dada Ken Dedes. Seolah-olah Mahisa Agni telah menyalahkannya, bahwa semalam ia telah dicengkam oleh sebuah angan-angan yang sesat pula. Karena itu, maka dengan tergesa-gesa ia menjawab. Aku tidak berbuat apa-apa. Aku tidak berpikir atau berangan-angan tentang apapun yang dapat membuat aku bimbang atas keadaanku sekarang. Aku adalah seorang permaisuri. Aku adalah istri orang yang tertinggi di Tumapel ini. Tidak ada orang yang lebih berkuasa dari tuanku Aku Tunggul Ametung. Ken Dedes berhenti sejenak, lalu. Maksudku, tidak ada seorang suami yang lebih baik dari suamiku. Mahisa Agni dan emban pemomong Ken Dedes itu pun menjadi bingung. Mereka sama sekali tidak mengerti ujung dan pangkal dari kata-kata permaisuri yang seolah-olah sedang membela diri itu. Apalagi ketika permaisuri itu meneruskan. Kakang Mahisa Agni. Tinggallah kau di sini. Aku tidak ingin bertemu dengan siapapun hari ini kecuali tuanku aku apabila ia datang. Selain aku dan Bibi, maka hanya Kakang Mahisa Agni lah yang boleh tinggal di pesanggrahan ini. Aku tidak mau bertemu lagi dengan siapapun. Aku tidak mau. Nanti apabila aku kembali dari berburu, aku akan memohon kepadanya untuk segera kembali ke istana. Ternyata Padang Karautan benar-benar dikuasai oleh hantu yang mengerikan. Hantu-hantu dan iblis yang menyesatkan. Oh, pemomongnya menjadi sangat cemas melihat sikap itu. Tuan Putri. Jangan cemas tentang apapun juga. Di sini ada Mahisa Agni, maksudku Angger Mahisa Agni. Di seputar pesanggrahan ini telah bersiaga prajurit pengawal yang tuanku aku bawa dari Tumapel, sedang di sini telah ada pula sepasukan prajurit lagi di bawah pimpinan Angger Ken Arok. Cukup. Cukup, tiba-tiba Ken Dedes berteriak. Jangan sebut lagi. Jangan sebut lagi. Emban tua itu bertambah bingung, dan Mahisa Agni pun berdiri saja dengan mulut ternganga. Namun sejenak kemudian Mahisa Agni berkata, beristirahatlah Tuan Putri. Tuan Putri terganggu karena kelelahan. Apabila Tuan Putri nanti dapat tidur, maka semuanya akan menjadi baik. Terdengar Ken Dedes berdesah. Perlahan-lahan ia mendapatkan kesadarannya kembali. Namun kegelisahan di dadanya masih juga mencekamnya. Kini ia merasa, seolah-olah dirinya telah jatuh ke dalam terkaman tangan iblis yang paling jahat di Padang Karautan ini. Bersambung ke bab 107. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.